Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nilu. Di sini kami kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang format program televisi. Saya Nabila Hasanah dan ini teman-teman saya. Kalian nggak perkenalan? Disable. Oke. Ini hasil diskusi kami tentang format televisi. Di sini ada saya Nabila dan teman saya Saya Ferdi. Halo. Saya Juwita Nih. Saya Tefel Farhan Sudibiceno. Saya Geraldo. Saya Sasa Bila Monika. Oke, dan ada Dino, kawan kita satu. Kita lanjut ya. Kita masuk ke pengenalan format televisi. Jadi, apa itu format televisi? Format televisi itu metode sederhana untuk menyajikan informasi melalui media televisi yang masing-masing tuh memiliki gaya, struktur, dan alur cerita beda-beda. Di situ sesuai dengan target pasar masing-masing. Lanjut. Ya. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari format program yang ada di televisi pada umumnya di Indonesia. Sebelumnya jelas nggak suaraku? Jelas nggak suaranya aku? Jelas Oke, nggak? sudah jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau jelas, jenis-jenis format program yang ada di televisi itu terbagi menjadi 3 bagian seperti yang ada di PowerPoint yang ada di slide ini. Yang pertama adalah hiburan, pendidikan, dan juga berita. Nah, kalau untuk hiburan sendiri, itu format program yang biasanya itu diciptakan sesuai dengan imajinasi dari sebuah kekreatifan. Seringkali itu biasanya kalau di Indonesia pada umumnya tuh seperti sinetron, kayak kalau dulu itu yang viral-viral, kayak Ikatan Cinta atau Surga yang Tak Terlupakan, kayak gitu. Jadi format ini tuh memang berdasarkan dengan imajinasi dari kreativitas. Sinetron menjadi salah satu format drama yang paling populer. Jadi emak-emak, ibu-ibu yang ada di Indonesia itu kebanyakan paling seneng nonton sinetron. Salah satunya yang viral kemarin, Ikatan Cinta yang diperankan oleh Amanda Manopo. Selain ada selain ada sinetron juga ada juga drama komedi. Selain itu juga ada sitkom, ada TV show dan juga drama musik. Tapi kalau di Indonesia mungkin kebanyakan
orang-orang familiarnya dengan sinetron ya. Selanjutnya adalah pendidikan. Untuk pendidikan sendiri ini, format program pendidikan seperti ini, yang kita tahu itu ya, COC yang dari ruang guru, yang mungkin familiar bagi kita itu COC yang ada di ruang guru. Terus selanjutnya yang ketiga adalah berita. Apa ini ya, berita. Untuk berita sendiri kita pasti sudah familiar dengan acara-acara berita seperti di TV One, iNews, CNN, Kompas TV, Metro TV, dan berita yang sangat populer dengan penyiaran dengan penyajian-penyajian khusus sesuai dengan format berita. Jadi di dalam berita itu ada diskusi, debat. Kalau debat itu yang kita tahu atau yang familiar bagi eh, debat yang dipimpin biasanya sama Karni Ilyas. Pasti tahu lah, anak-anak yang suka nonton debat pasti paham tentang debat yang ada di apa ya? Di TV apa? Saya kurang tahu juga. Itu debat yang biasanya dibawakan oleh Karni Ilyas. Jadi itu jenis-jenis program tadi yang saya sampaikan ada 3. Oke, lanjut ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan uh, jenis program. Jenis program tadi pun dibagi menjadi 3 lagi ya. Yang pertama, jenis drama. Nah, jenis drama sendiri itu adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dengan kreativitas imajinasi dari kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasikan ulang. Format tersebut merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dalam sebuah adegan. Adegan-adegan tersebut adalah penggabungan antara realitas kehidupan dengan imajinasi para pembuatnya. Dalam bidang drama, misalnya ada drama legenda, drama percintaan, drama misteri, drama aksi, drama komedi, dan sebagainya. Yang kedua, kita ada non-drama. Program acara televisi non-drama sendiri adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi melalui proses pengolahan imajinasi dari realitas kehidupan nyata tanpa harus diinterpretasi ulang dan tanpa menjadi dunia khayalan. Format tersebut bukan sebuah tuntutan cerita fiksi dari setiap pelakunya. Dengan pengertian bahwa non-drama adalah merupakan runtutan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Contoh program acara televisi non-drama adalah yang pertama talk show. Talk show sendiri mengundang narasumber untuk berdiskusi tentang berbagai topik menarik, mulai dari gosip, selebriti, hingga isu sosial. Contohnya Hitam Putih dan Tonight Show. Yang kedua, variety show. Itu perpaduan berbagai segmen hiburan seperti musik, komedi, games, dan kuis. Contohnya Dahsyat atau Inbox. Yang ketiga, reality show. Mengambil setting kehidupan nyata dari peserta, menampilkan konflik dan drama sehari-hari. Contohnya Indonesian Idol atau MasterChef Indonesia. Yang keempat, game show. Peserta berkompetisi dalam berbagai permainan untuk meraih hadiah. Contohnya Family 100 atau teka-teki. Nah, yang terakhir ada berita. Nah, berita dan olahraga adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari, baik bersifat timeless atau time concern. Format ini memerlukan nilai-nilai faktual dan aktual
yang dijanjikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu di mana eh, butuh apa? Ya intinya ketepatan dan kecepatan waktu di saat itu juga. Selanjutnya, Oke, next. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbedaan karya artistik dan jurnalistik. Eh, Format acara televisi juga mempunyai dua karakteristik, yaitu artistik dan jurnalistik. Artistik adalah format yang mengedepankan atau mengutamakan keindahan dan untuk penontonnya, sedangkan jurnalistik itu lebih mengedepankan atau mengutamakan isinya. Contoh dari artistik dan jurnalistik. Artistik itu acara yang contohnya talkshow dan tonic show atau lain-lain. Jurnalistik acara yang seperti berita pagi hari, berita bola, dan monolog harga BBM. Perbedaan karya artistik dan karya jurnalistik. Karya artistik, 1. Sumbernya berasal dari ide gagasan. 2. Mengutamakan keindahan. 3. Isi pesan bisa fiksi dan non-fiksi. 4. Menyajikan tidak terkait waktu. 5. Sasaran kepuasan penonton. 6. Memenuhi rasa kagum atau menghargai seseorang. 7. Improvisasi tidak terbatas. 6. Isi pesan terkait pada kode moral. Yang ke-9, penggunaan bahasa bebas atau dramatis. Ke-10, refleksi daya khayal kuat. 11. Isi pesan mengenai realistis sosial. Sedangkan karya jurnalistik sumbernya berasal dari permasalahan hangat atau hot news. 2. Mengutamakan kecepatan aktualitas. 3. Isi pesan harus faktual. 4. Penyajian terkait waktu. 5. Sasaran kepercayaan dan kepuasan penonton. 6. Memenuhi rasa ingin tahu penonton. 7. Improvisasi terbatas. 8. Isi pesan terkait pada kode etik. 9. Penggunaan bahasa jurnalistik, ekonomi kata atau dan bebas bahasa. 10. Refleksi penyajian kuat. 11. Isi pesan penyerapan realistis atau faktual. Terima kasih. Selanjutnya. Oke. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren terkini dalam format program. Yang pertama itu ada streaming, di mana semakin banyak program yang dirancang untuk platform streaming. Contohnya itu sekarang banyak sekali channel-channel televisi yang membuat aplikasi mereka sendiri. Contohnya ada RCTI Plus, itu bertujuan membuat penonton lebih mudah menonton siaran mereka di mana saja. Yang kedua itu ada interaktif, di mana format yang mendorong keterlibatan aktif audiens. Sekarang sudah banyak siaran televisi atau channel televisi yang menggunakan interaksi dalam siaran mereka. Contohnya itu seperti ada kuis melalui telepon, voting, atau lain-lain. Seperti uh, di sela-sela antara acara mau ke iklan itu biasanya ada sponsor yang memberikan pertanyaan dan mencantumkan nomor mereka di layar sehingga para penonton bisa menelpon nomor tersebut dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyiar. Yang terakhir itu ada mobile friendly, di mana penyedia format untuk konsumsi konten perangkat mobile. Jadi sekarang tuh kita nggak usah harus punya TV untuk nonton TV, tapi kita udah bisa nonton siaran-siaran televisi itu dari smartphone. Tujuan ini digunakan supaya menjangkau penonton lebih luas, memudahkan penonton dalam menonton siaran televisi mereka, dan mengambil market channel yang lebih luas. Oke, selanjutnya.
Ya. Program. Nah, poin pertama ada riset pasar tren. Menganalisis tren itu maksudnya itu kayak kita itu melihat apa sih yang lagi tren sekarang, misalnya kayak acara referensi. Referensi adalah pilihan penonton atau cenderungan, kesukaan atau prioritas untuk didahulukan, dan juga ada kebutuhan audiens. Kebutuhan audiens juga banyak macamnya, ada kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi sosial, dan kebutuhan pelepasan. Untuk kebutuhan kognitif yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan afektif yaitu kebutuhan untuk mendapat dikat nanti berarti ya. Gimana, udah bagus apa mau ulang lagi? Poin kedua guys. Udah kah? Belum tadi barusan Ulang lagi. enggak ngulang yang aku aja. Diulang yang ya oke dari dia aja. Ayo Do, sudah siap Do? Yang satu, dua, tiga. Poin kedua adalah penyusunan konsep atau brainstorming. Nah, jadi saat produser menemukan ide, riset telah selesai dan mengembangkannya menjadi naskah sesudah riset. Jadi itu seperti jadi produser memikirkan ide terlebih dahulu, menemukan ide, setelah itu dia riset, dia kembangkan. Ulang, wih. Ulang lagi berarti menjadi naskah. Poin kedua adalah penyusunan konsep atau brainstorming. Jadi saat produser menemukan ide dan riset telah selesai dan mengembangkannya menjadi naskah sudah riset. Jadi si produser memikirkan sebuah ide, membuat ide, lalu dia risetlah sampai selesai dan setelah itu mengembangkannya menjadi naskah sesudah riset. Nah, poin terakhir ada prototyping atau membuat pilot program project. Nah, pilot project adalah sebuah uji coba sebelum nantinya akan ditetapkan secara luas. Project ini dilakukan untuk menguji bagaimana kelayakannya, efektivitasnya, serta efisiensinya. Jadi kita lakukan prototyping dulu atau pilot project sebelum ingin menyebarluaskan. Ya, terima kasih. Sabar guys. Ini berarti harus casting dulu.
Oke, punyanya Nando udah selesai. Kita next. Jadi suara apa? Habis itu selanjutnya ada komponen penting. Komponen penting dalam format program televisi itu ada 4: pasar, tujuan, struktur, gaya, dan penyajian. Pasar tuh yang paling pertama banget dibutuhin karena kalau misalnya acaranya bagus, semisal eh, tips membersihkan WC atau mengebor sumur gitu. Acaranya bagus, bagus. Acaranya berguna, berguna. Tapi kalau misalnya pasarnya nggak ada, itu kan bakal sepi. Jadi yang pertama banget harus diperhatikan dalam membuat program format televisi itu pasarnya dulu yang ditentukan. Ini mau buat siapa? Buat umur berapa? Buat cewek. Oke, misal cewek. Ceweknya siapa? Ceweknya ibu-ibu kah? Apa anak-anak? Remaja? Apa gimana? Pekerjaannya juga gitu. Misal kayak ibu-ibu, ibu-ibunya tuh yang gimana juga, ibu-ibunya yang diem di rumah, apa ibu-ibu yang kerja kantoran, itu juga bakal penting banget kita harus ketahui untuk membuat sebuah acara televisi. Semisal ibu-ibu yang di rumah gitu ya, ibu yang di rumah, ya tontonannya masa-masa ditaruh jam 9 pagi setelah anak-anaknya udah berada berangkat gitu. Udah pada berangkat terus udah bersih-bersih juga. Si ibu-ibu itu kan bakal makan kan. Makan disetelin lah video mas apa acara masak-masakan atau FTV itu kan biasanya pagi-pagi ibu-ibu nonton. Ya gitu. Terus yang kedua ada tujuan. Setelah udah tahu pasar kita siapa, oke, pasar kita ibu-ibu, ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Tujuannya apa? Kita bikin ini. Misal masak-masak. Tujuannya untuk ibu-ibu ini agar mendapatkan resep baru saat ingin menyajikan makanan. Misal gitu kan, ingin menjaga makanan, ya itu tujuannya harus sudah jelas gitu. Untuk apa? Setelah itu ada struktur, setelah misalnya pasar dan tujuannya udah ditemukan, udah ditentukan, udah di riset, kita tuh juga harus jadiin strukturnya. Strukturnya tuh kayak misal, eh, oke, market kita ibu-ibu yang suka julid, ditayangin jam 5 sore, misal gitu kan. Tujuannya untuk mengeluarkan emosi ibu-ibu gitu saat mempunyai masalah rumah tangga. Disetelin misal apa, katakan putus misal gitu. Ada strukturnya kan, strukturnya yang jelas, alurnya yang jelas. Pertama dibuat penasaran dulu, ada ceritanya, ada konflik yang beginiin, dikenalin ini siapa, ini apa, set sampai di akhir ada penyelesaian. Itu kan ibu-ibu senang banget. Nah, strukturnya tuh udah jelas gitu. Kalau misalnya strukturnya nggak jelas, meskipun ada pasar sama tujuannya itu kayak rugi. Udah ada pasar yang bagus, tujuannya udah bagus, tapi kalau misalnya cara jelek itu juga nggak berguna kan. Habis gitu terakhir ada gaya dan penyajian. Gaya dan penyajian tuh style dalam style dalam eh, mem- ini acara mau dikemas kayak gimana. Kemasan acara untuk bapak-bapak dengan remaja pasti beda. Cara menyampaikannya bagaimana, pasarnya bagaimana itu pasti beda. Misal bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak kita panggil kita panggil kayak bro atau enggak lu gue kita ngomongnya pakai ada bahasa asing-asing gitu bapak-bapak bakal ini orang anak ngapain misal bapak-bapak berarti itu nggak cocok gaya penyajian bahasa yang kayak pakai bro pakai apa anji astagfirullah habis bro aku guys waktunya habis guys tinggal oh enggak deh masih 9 menit lagi cukup 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 nah kayak gitu kayak misal ada acara dulu breakout itu tentang musik gitu kan kayak di Net TV itu kan pasarnya udah jelas pasarnya anak-anak muda tujuannya untuk memberikan lagu-lagu yang hits judulnya apa gitu kan ya gaya penyajiannya juga kayak anak muda kayak temen kayak dipanggil bro dipanggil apa pakai baju yang kasual nggak usah pakai rapi-rapi banget kayak gitu tiap acara yang bakal ditampilkan tuh bakal beda-beda tiap strukturnya beda, tujuannya beda, gaya dan bajunya juga beda. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya mau buat acara, komponen pentingnya tuh ada 4 itu yang benar-benar harus saling ber, ber berbarengan apa ya berkaitannya harus
ada satu sama lain kayak gitu. Udah, next. Oke, sudah. Next. Sudah selesai ya? Kesimpulannya adalah format program televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara. Yang isinya tuh ada pasarnya kayak gimana, alurnya gimana, tujuannya kayak gimana, strukturnya kayak gimana, gaya dan miminya kayak gimana, itu ya sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara. Intinya kayak gitu, format program acara televisi yang gimana bakal beda satu sama lainnya. Terima kasih. Silakan Abel kalau mau ditutup. Oke, 8 terima menit. kasih. Sekian dari kelompok kami, Bu Nilu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Unilu. Belum. Saya bentar.